Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini siang ini saya ada agak-agak rasa kurang nyaman ini, karena semalam saya tidurnya terganggu. Jadi saya agak susah tidur gitu. Terus akhirnya saya ngonten-ngonten aja teman-teman. Jadi saya ngulik-ngulik TikTok, saya testing. Efeknya yang saya dapatkan apa? Jadi view saya itu di pagi hari itu udah 1000 lebih. Biasanya kalau saya bangun pagi gitu ya, view saya paling ya berapa puluh lah gitu. Bahkan ratusan pun juga jarang ya teman-teman. Jadi salah satu trik menurut saya gitu ya, supaya ada penjualan ya, salah satunya gimana mendatangkan view. Apalagi kalau kita affiliate ya teman-teman. Itu kan keranjang kuning jualan itu view-nya biasanya rendah. Jadi yang saya perlukan adalah gimana mendatangkan view sebanyak-banyaknya. Supaya ada kemungkinan misalkan dari 1000 orang itu ada yang beli satu aja, berarti saya membutuhkan 2000. Sedangkan overall view saya itu kan kecil-kecil ya teman-teman. View saya di TikTok ini yang keranjang kuning ya, biasanya itu kalau TikTok itu kan disebarnya ke 200 orang pertama pada saat kita upload. Tapi nyatanya view saya itu banyak yang under 100 ya. Bahkan di under 50. Kemarin saya santuy aja, tetapi ada satu video tanpa iklan itu tembus 1500. Ini hal unik juga terjadi, jarang terjadi ya. Di video saya tanpa dorong iklan, terus ada view yang tiba-tiba tinggi tuh 1500. Untuk saya gitu, itu hal yang sangat jarang. Ini di video yang keranjang kuning ya. Kalau video biasa kadang-kadang ya bisa tinggi gitu. Nah, overall saya terus ini ada yang tembus 200, 300 itu juga lumayan oke dibandingkan hari-hari sebelumnya ya. Dan malam saya tuh kurang bisa tidur, akhirnya saya coba dorong lagi upload. Saya sebenarnya kontennya tuh udah pagi ya, misalnya pagi kemarin subuh gitu. Selesai saya coba gas aja. Ya mungkin caranya video saya kurang menarik, tetapi saya terus jajal versi saya, gaya saya sampai menemukan something yang kok bisa nih videonya kayak apa nih, kok view-nya tinggi nih. Apakah momentum jam, ataukah ini ya, ataukah memang videonya oke. Saya belum analisis ya, cuman kok bisa nih. Mau nyukur kumis dengan alat yang masih lama, itu dulu. Sekarang aku tuh udah punya alat seperti ini teman-teman. Ini bisa teman-teman pakai untuk cukur Tentang cukuran kumis. Nah, ataupun jenggot. terus satu lagi selain itu teman-teman. Nah ini udah ada closing ya. Pagi-pagi tadi udah ada closing. 7000 closing 2. Nah, untuk mendapatkan komisi, target saya pertama adalah gimana ada yang closing. Dan trik supaya closing adalah perbanyak konten, terus perhatikan banget jangan sampai kena pelanggaran. Karena tadi tiba-tiba juga ada teman saya yang udah seller, yang dia kalau kelasnya udah miliaran ya. Beliau ini salah satu seller yang bermainnya udah gede, udah setiap hari itu udah ratusan bahkan ribuan pieces laku jualannya. Cuman beliau ngabarin, iya nih TikTok lagi turun banget katanya. I don't know, karena beliau adalah seorang seller yang udah kelasnya udah kelas dewa ya, kelas tinggi di atas. Kalau saya hanya masih starting from nol yang selalu kena pelanggaran dan sering banget kena pelanggaran, dan terakhir kemudian kena pelanggaran lagi. Karena saya mendeskripsikan produk ini. Produk ini saya deskripsikan, saya jelasin gitu. Saya tekankan ke di sini kan, di sini. Nah, essential oil, saya ngebahas essential. Di sini ada essential, cuman mungkin pembahasannya tuh nggak benar-benar relatif. Dan di sini juga bahaya juga nih penjual, guys. Nah, kalau di TikTok ini, nah penjual ini sebaiknya hati-hati juga, kayak jangan cantumkan WA, Instagram segala macam di sini ya. Kita sebagai reviewer, sebagai affiliate gitu, kadang-kadang kita ngesut-ngesut aja nggak sadar. Kalau ini sampai kesut dan kelihatan, ya ada nomor WA segala macam ini kayak gini nih, kalau ada detail kayak gini, bisa kena pelanggaran. Bahkan di YouTube pun seperti ini juga, nggak tahu boleh apa enggak ya. Nah itu teman-teman. Jadi proses pembelajaran itu memang ya perlu perjuangan.
Dan satu akun saya pun juga ada something kurang. Saya nggak ngerti, setiap upload 0. Bahkan setiap upload itu isinya 1. Kemarin terakhir tak cek lagi sekarang teman-teman. Ini aku agak ngeblank juga ngomong apa. Ya yes, pokoknya ngoceh aja ya teman-teman. Ya mohon maaf kalau memang teman-teman nggak berkenan ada yang nonton di sini, yang subscriber di sini ya. Nih hari ini jam segini masih 17 view. Crazy kan? Karena saya belum upload saya agak nahan upload juga karena dari kemarin nih. Bayangkan saya upload view-nya 1. Ini ada something wrong. Karena mestinya si TikTok ini saat kita upload disebarkan ke 200 orang pertama. Nah ini kayak nggak disebar. Kenapa ditahan atau apa saya nggak tahu. Tetapi kalau dicek secara healthy-nya si akun sehat. Aku nggak ngerti reasonable-nya apa dan harus bertanya kemana. So ya wes tak jalanin si akunku utama aja, walaupun ini dah pelanggarannya banyak, tinggal detik-detik terakhir saya coba bertahan, semoga-moga kena pelanggaran. Jadi agak-agak was-was juga ngupload, takutnya wah ini bakal kena pelanggaran enggak gitu. Ini tadi juga saya upload dari jam berapa ini? 1 jam yang lalu, view juga berdua. Di akun utamaku, saya udah upload dari 1 jam yang lalu, view baru 2. Ini kan something wow juga. Itu perjalanan itu teman-teman. Untuk belajar affiliate. Kadang kalau lagi ngeliat begini ya kendor juga ya. Wih, gimana nih kayak gitu. Karena gimana mau ada penjualan kalau viewernya masih 2. Bayangkan 1 jam viewernya 2 itu something wrong. Nah, aku nggak ngerti dari sistemnya si TikTok ini. Kalau memang itu ada problem, mestinya kan ada petunjuk. Kalau memang ini nggak disebar nih, ada notif lah karena kamu melakukan ini, bukan pelanggaran tapi ini gitu. Dan kita coba perbaiki. Tapi ya ini proses perjalanan teman-teman. Jadi berjalan di setiap platform, di setiap apa yang kita lakukan sebenarnya selalu ada permasalahan. Dan kalau melihat sisi positif, disitulah kesempatan kita untuk belajar. Nah ini juga proses pembelajaran yang dipaksa kalau saya ya teman-teman. Proses belajar yang dipaksa oleh abang kita satu ini. Satu sisi kalau kita dengerin teman-teman saya masuk grup ya, wih mereka closingnya tinggi-tinggi, wih kok bisa ya tinggi-tinggi. Nah kalau saya misalkan ngiklan di TikTok itu saya agak nahan, kenapa? Rugi selagi saya belum menemukan formula gimana cara ngiklan yang tidak rugi. Kalau saya ngiklan gak rugi, saya akan serbu, saya akan gempur, masih ada profit lah gitu ya. Tapi sampai detik ini saya ngiklan di TikTok itu masih boncos. Mungkin saya udah habis berapa juta ya kalau testingnya itu. Bahkan mungkin 1 juta 2 juta udah habis, bahkan mungkin lebih ya. Bayangkan, saya keluar 2 juta, mungkin pendapatan saya nggak sampai 1 juta. Nah, proses belajar itu memang wow. Nah, tetapi saya terus coba istiqomahin karena memang di TikTok ini ada peluang teman-teman. Kenapa saya coba istiqomah? Karena ada peluang. Dan saya kayak gini ya, walaupun closingnya cuma sampai pagi ini 7.000 gitu ya. Ya saya syukuri, saya jalanin aja karena saya nggak modal apa-apa, maksudnya nggak modal harus ngiklan. Ya cuman gimana terus mempercayai, masa sih nggak ketemu trik ya gitu ya. Nggak ketemu jalan. Mungkin yang perlu terus saya terusin adalah kalau kemarin saya yang dengerin si Mas Berto gitu ya, beliau mengatakan ya terus pelajari hook yang menarik gitu. Dan beliau tadi ngajarin juga cara membuat hook termudah lah dengan ChatGPT, perintahnya seperti ini gitu. Oh, nah ini yang perlu saya emang harus pelajarin lagi. Hook itu adalah kata-kata pembuka ataupun video pembuka ataupun apapun yang membuat calon penonton itu kita tertarik untuk mampir dan menonton video kita. Itulah. Jadi kayak yang bikin wow di pertama langsung kita tertarik ya gitu teman-teman. Nah ini saya belum menemukan gaya saya yang benar-benar wah iya ya ini loh, dan orang tuh wow. Nah salah satu saya juga dengerin barusan si siapa Nova and the Gang, entah mereka podcast di mana, salah satu yang sempet tak denger gitu ya, konten kita itu akan bagus, akan bisa dorower-rower itu pada saat pertama memang kontroversi, kedua relate. Nah nggak tahu mungkin 1, 2 atau diputar-putar bisa aja nih ya, kontroversi relate, makanya jangan
Makanya teman-teman kalau memperhatikan ada artis-artis gitu bikin video yang wow berantem. Nah sekarang kayak mungkin Atta Halilintar dengan siapa tuh Fuji gitu, I don't know. Itu mereka cuma coverage medianya langsung gitu. Walaupun si Atta dibenci, dimatikan apanya, coba keluar dari YouTube segala macam. Saya sih nggak ngikutin. Cuman yang saya bilang, oh ini loh yang kontroversi. Nah kontroversi seperti ini adalah kan orang satu sisi kataan benci, satu sisi bela, terjadi pertempuran nih. Tapi naik kan view-nya. Nah, jangan-jangan mereka memang sengaja membuat itu untuk, I don't know, saya nggak ngerti juga. Tapi itulah kontroversi dan juga relate. Ya mungkin kalau saya, yang kemungkinan akan saya bisa itulah kalau relate ya. Tetapi relate pun saya juga belum bisa mengejawantahkan dengan gaya yang oke. Terus teman-teman ya intinya cuma belajar aja, istiqomah, terus gas, walaupun pelan istiqomah. Masalah nanti urusan Tuhan ya, rezeki rahasianya Allah. Tapi ayo kita tugasnya ikhtiar aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.